Apakah ada perbedaan antara pekerjaan iblis dan pencobaan? Apakah setiap hal buruk dilakukan oleh iblis lalu kemudian dipakai Tuhan untuk kebaikan? Atau mungkinkah Tuhan menempatkan kita dalam situasi yang sulit? Mohon beritahu perbedaan antara rencana iblis untuk kita dan pencobaan-pencobaan yang Allah sendiri izinkan untuk kita lalui supaya dia bisa melatih kita. Ada dua macam godaan. Godaan yang saya sebabkan sendiri. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dan ada godaan yang melibatkan diri saya melalui ketidaktaatan saya kepada Tuhan. Atau dengan perilaku memalukan yang tidak menghormati Tuhan. Saya melibatkan diri dalam godaan ini, jadi ini bukan dari Tuhan. Dia mengizinkan mereka, tapi aku yang melibatkan diri di dalamnya. Tapi ada beberapa keadaan lain yang terkadang Tuhan paksa saya lalui untuk membuktikan keaslian iman saya, untuk menjadi lebih seperti dia, untuk menciptakan kedewasaan, dan juga menciptakan kekuatan di dalam diri saya. Tuhan mungkin mengizinkan ketidakadilan dan penghinaan terjadi padaku tanpa kehendakku, agar sifat baik itu tampak dalam diriku dan iman muncul dalam diriku. Kadang-kadang dia juga menggunakan kemarahan iblis terhadap saya seperti yang dia lakukan terhadap Benar. Ayub, untuk menghasilkan kemuliaan bagi Ayub sendiri. Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat. Saudara Faya, saya ingin pergi ke ayat 3 pasal yang keempat. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang-orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang, dibentangkan kain kabung dan abu sebagai lapik tidurnya. Mohon jelaskan reaksi orang-orang di sini. Reaksi Mordekai ada di 2 ayat terakhir, ketika dia keluar dengan pakaian kain kabung dan berteriak dengan tangisan yang keras dan juga pahit. Bagaimana dengan reaksi orang-orang lain? Izinkan saya mengatakan bahwa Mordekai sendiri berteriak dengan tangisan pahit. Inilah sifat manusia yang lemah dan kelemahan manusia yang normal. Meskipun dia adalah orang yang saleh dan beriman. Namun iman itu tunjukkan dengan bersinar sesudahnya. Ketika dia berkata kepada Esther, karena jika tetap diam sepenuhnya saat ini, kelegaan dan pembebasan akan muncul bagi orang Yahudi di tempat lain. Iman bersinar dan manusia telah pergi dengan kelemahannya. Dan manusia baru bersinar, iman. Dia bangun dan mulai berbicara dengan benar. Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan kita. Namun ini tidak berarti bahwa kita akan menjadi manusia super dan tidak akan takut atau bingung. Ini adalah kelemahan manusia normal yang muncul di salah satu orang terbaik, yaitu Mordekai. Jika kelemahan, ketakutan, dan kepahitan ini muncul di Mordekai, jadi apa yang Anda harapkan dari orang-orang lain yang awalnya dalam satu spiritual dan moral yang sangat lemah? Dan hubungan siapa dengan Tuhan hampir putus. Itu sebabnya kami memperhatikan bahwa mereka berteriak dan mengenakan kain kabung dan berpuasa dan menangis dan meratap. Tapi ada hal yang sangat penting. Kita tidak membaca bahwa mereka berdoa kepada siapa mereka akan berdoa. Doa berarti memiliki koneksi. Seperti ketika saya memiliki nomor telepon seseorang, saya meneleponnya dan dia menjawab, dan saya berbicara dengannya. Tapi tidak ada hubungannya. Mereka dalam status kamu, bukan umatku. Mereka menolak rencana Tuhan untuk kembali ke tanah perjanjian. Jadi mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka berada di luar kehendak ilahi. Itu sebabnya mereka tidak bisa berdoa. Mereka tidak bisa berdoa karena saya bisa berdoa ketika saya dalam kehendak ilahi. Ketika saya berada di tempat di mana Tuhan menempatkan saya. Oleh karena itu, status kelemahan dan kerapuhan mereka pun terungkap. Tapi sayangnya mereka berada dalam posisi yang tidak memungkinkan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan mencurahkan keluhan mereka.